Jadi saya coba secara sederhana mungkin lah penjelasannya. Ada juga yang dari perpustakaan, keren. Anaknya keren banget dah. Oke. Saya sekarang sebelum kita mulai, ya perkenalan dulu ya. Tapi benar-benar sebelumnya ya, saya izin buat rekam perkuliahan sekarang ya. Lumayan buat konten YouTube juga. Bibin. Oke. Oke, saya share screen dulu. Hasna. Nama teman kerja saya ya? Ya Pak, hadir. Oh iya, iya. Enggak. Namamu kayak nama engineer saya. Oke. Admit. Oke, Assalamualaikum. Jadi, ini tanggal 18 Februari nih. Masih saya belum diedit lagi. Kenalin diri saya sendiri. Nama saya Veko Surihadi Saputro. Bisa dipanggil Veko. Email saya ini di depan nih, veko.saputro@gmail.com. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mana harus mengirim dokumen atau bisa mengirim maksudnya nggak enak kalau WA, bisa via email ini. Saya insya Allah 24 jam 7 hari on terus. Nah, saya sebagai praktisi, masih sebagai praktisi dan juga masih sebagai peneliti. Saya praktisi di bidang engineering dan business partner, di bidang bioteknologi dan pertanian di PTM Topindo, bergeraknya di bidang R&D. Nah, pasti agak aneh ya, seorang lulusan akuntansi tapi bisa terjebak di sini. Sebetulnya nggak aneh. Kalau misalnya yang aneh itu adalah lulusan teknologi tapi bisa jadi akuntan. Itu baru aneh. Dan soalnya udah hal lumrah banget. Seorang lulusan akuntan bisa jadi seorang data analis. Udah nggak aneh lagi sekarang ini. Nah, ini nomor WhatsApp saya di depan. Jadi kalau misal nanti saya minta ada satu orang perwakilan dari kelas ini kontak saya duluan sebagai KM. Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba ada keperluan mendadak, benar-benar mendadak, nanti saya bisa hubungi KM tersebut. Saya kadang-kadang harus ada meeting dadakan itu tidak bisa diduga. Cuman saya insya Allah untuk hari Kamis mah pasti akan saya ruangkan buat kelas ini. Nah, karena saya S1-nya di Unpad, S2 di Unpad, S3 juga bakal di Unpad, jadi ngerti banget lah yang namanya bagaimana penelitian di Unpad. Apalagi ada akuntansi, banyaknya yang kuantitatif. Cuman saya dalam kasus ini sebagai di dalam Digits itu lebih ke penelitian kualitatif. Saya senang banget kualitatif karena saya tidak perlu banyak oprek-oprek statistika. Walaupun pada kenyataannya tetap saya harus ambil statistika. Bidang riset saya lebih di luar dari pekerjaan, lebih ke arah teknologi blockchain sama distributed ledger system. Sekarang mau berproses ke bisnis proses mining, cuman masih agak terhambat beberapa hal dan satu hal lainnya. Jadi nanti kalau misalnya ada rekan-rekan di sini yang tertarik di bidang teknologi penelitian skripsinya nih, siapa tahu mau lulusnya 3,5 tahun atau mungkin 3 tahun, bisa mulai dari sekarang aja tuh, mulai nyusun-nyusun. Jadi waktu masuk ke kuliah Medlit udah bisa nunjukin tuh proposalnya. Nah, sebelum dilupakan, ya kalau bahasa Inggrisnya before I forget, komponen nilai di depan ini UTSI itu 30%, UAS 30%, praktikum 15%, tugas kuis 25%. Nah, sebetulnya saya paling senang baca tulisan-tulisan, termasuk tadi saya baru baca sebagian besar tulisan rekan-rekan di Google Classroom. Menarik karena ada yang menyertakan referensi, ada juga menyertakan perkumpulan asosiasi akuntan. Itu menarik, saya baca juga. Jadi saya bisa paham, oh ternyata seperti ini perkembangannya. Nah, kedepannya mungkin saya akan bahas sebetulnya. Bahas pekerjaan rekan-rekan, tapi tidak semuanya. Mungkin 3 atau 4 orang aja. Saya ingin tahu, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa ditulis. Misalnya hanya di lisan aja tuh.
Jadi mungkin bisa diungkapkan dalam kelas ini. Kemudian nanti ada akan studi kasus setiap minggunya. Nggak usah panjang-panjang tulisannya, cukup 1 halaman 2 halaman cukup. 1 halaman juga bagus, yang penting padat sama ringkas. Kalau panjang-panjang ting mah namanya skripsi itu mah. Nah, tutorial membuat tugas 101. Gunakan artikel jurnal di Google Scholar minimal itu. Kenapa harus Google Scholar minimal? Karena dia hitungannya grade literatur. Jadi kalau misalnya grade literatur kadang berasal dari jurnal yang berkualitas, kadang enggak. Kadang tapi. Adapun juga bisa mengambil database riset, misalnya dari JSTOR atau Science Direct dan sebagainya. Nah, gunakan reference style kalian umum di Word, kemudian potongan 25% diskon, kalau terlambat sehari, 100% kalau plagiat. Antar orang, antar teman, antar rekan, atau copy paste dari Google. Saya akan mendadakan pakai Turnitin, dan kemungkinan besar harus Turnitin tiap minggunya. Jangan pakai Wikipedia, belum ada review dari Wikipedia-nya. Kurang bagus. Kayak gini, kalau misalnya masuk dari Science Direct, salah satu contohnya, kalau di Unpad sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa basis data. Nanti saya bakal kirim surat resminya, jadi bisa diakses tuh. Jadi kalau misalnya sekarang udah mulai tertarik penelitian kecil-kecilan, jadi soft skill tuh, nanti kalau misalnya mau masuk kerja, saya punya pengalaman membuat jurnal. Selama saya kuliah, saya membuat 3 publikasi. 3 publikasi Q4 lagi, atau Q2 lagi. Pasti luar biasa itu tuh penilaiannya. Nah, referensi buku buat kuliah sekarang dari Rumney, Accounting Information System. Udah saya upload yang edisi 14-nya atau edisi 13-nya, sehingga saya mungkin edisi 14. Buku sekundernya pakai buku O'Brien. Bisa, Hall juga bisa, cuman kalau Hall bahasanya terlalu kaku, nggak terlalu enak dibaca dibandingkan Rumney. Rumney lebih membumi, tapi kasusnya orang up to date dibandingkan Hall. Bisa juga baca bukunya almarhum Prof. Achar, Sistem Informasi Akuntansi, cuman saya tidak ingat ada soft copy-nya. Tapi kalau misalnya beli buku dulu mah di Tenda Biru, depan di Pati Ukur, bisa ada. Masih ada di Palasa nih, seingat saya. Buku Laudon, Manajemen Information System. Mungkin pernah di-share waktu mata kuliah MIS. Mungkin. Sedikit saran bagi rekan-rekan di sini, kalau misalnya nanti untuk baca jurnal, ambil jam yang enak, jangan ambil jam yang maksudnya jam-jam krusial kayak jam-jam mau tidur. Baca 30 menit aja, jadi repetisi aja 30 menit, 40 menit, istirahat 5 menit, baca lagi 30 menit. Ama sering membuat garis bawah sama highlight saat membaca. Dan setiap pekerjaan ini 1 hingga 4, salah satu cara membuat penelitian kualitatif. Jadi kalau misalnya udah sering baca dan buat status bisa sering baca dan sering membuat resume, maka insya Allah bisa membuat penelitian kualitatif. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, saya mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya kalau misalnya cara bicara saya terlalu cepat, benar-benar cepat, karena kebiasaan saya di kantor ngomongnya harus cepat, jadi kalau misalnya cepat ya silakan bawahan saya. Nah, sebelum kita masuk ke kelas, saya mau nyoba nanya beberapa tugas penelitian week 1 introduction. Nah, nama pertama tadi saya nanya ke Aksyal M. Syahdira. Mangga dinyalain mikrofonnya. Saya mau nanya nih, yang dimaksud dengan perbedaan antara SIA dengan SIM. Maksudnya berkewajiban SIA itu berkewajiban untuk memberikan informasi kepada lingkungan, sedangkan SIM tidak wajib dan hanya merupakan sebuah usaha suatu organisasi. Itu maksudnya gimana, Mas Aksyal? Jadi kalau misalnya yang sistem informasi akuntansi itu, jadi kayak lebih ke informasinya gitu loh. Kalau misalnya, sedangkan kalau misalnya sistem informasi manajemennya kayak caranya gitu. Cara gimana? Suatu tenang Aksyal. Maksudnya kalau jelasin aja, santai aja. Saya nggak akan
yang benar atau salah, tapi pengen tahu aja opininya gitu. Kenapa, apa latar belakang opini dari Axel mengenai tadi. Wah, sebetulnya MIS lebih ke organisasi, sedangkan sistem informasi akuntansi lebih ke memberikan informasi. Menarik sih. Lebih ke cara atau lebih ke prosesnya gitu menurut kalau aku gitu. MIS itu tuh kalau misalnya sistem informasi manajemen ya. Iya. Menarik. Mungkin nanti akan kita nggak saya buat komentarnya di tulisannya. Menarik idenya, Akshal. Jadi sebetulnya inti utama perbedaan dari SIA dengan SIM sebetulnya adalah informasinya, informasi yang diproses, dan tetap datanya yang diproses. Memang ada kecenderungan, bukan kecenderungan lebih tepatnya, semacam perdebatan antara beberapa peneliti dan ahli. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya SIM lebih sering ke informasi atau transaksi non finansial. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya SIM pun mengolah informasi-informasi finansial. Dan kalau SIA hanya informasi finansial saja. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa persamaan mereka sama-sama untuk memberikan opsi atau insight atau pengetahuan bagi decision maker. Nah, bukan berarti decision maker itu hanya manajemen. Semacam kita pun itu bisa sebagai decision maker, karena pembuatan keputusan kan tidak hanya di top manajemen, di middle management pun, bahkan di low management pun ada pengambilan keputusan. Nah, SIM rata-rata berada di posisi middle management, sedangkan yang namanya SIA itu lebih banyak di low management, atau di bagian awal. Jadi dia hanya mengumpulkan data, dia mengolah informasi jadi sebuah informasi keuangan. Jadi sebetulnya menarik dari Mas Akshal. Kemudian Teh Alvira Fajri. Maaf, ini Teh atau Mas? Iya, Pak. Oh, maaf ya. Astaga, sorry. Nah, saya mau nanya hubungan antara sistem informasi akuntansi dan akuntan sebagai pengguna. Sistem yang memproses transaksi finansial berdampak pada fungsi akuntansi. Sebagai end user, akuntan perlu memberi gambaran mengenai kebutuhan IT dalam perencanaan sistem. Oke, menurut Teh Alvira Fajri, sebagai akuntan atau calon akuntan, apa sih yang dibutuhkan dalam sebuah sistem? Menurut saya, sepemahaman saya kayak seorang akuntan itu pasti membutuhkan laporan keuangan dengan tepat. Nah, terus jika dilakukan secara manual itu akan memakan waktu yang sangat lama dan lebih banyak terdeteksi fraud-nya gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan menggunakan sistem itu menghasilkan data yang lebih cepat dan juga akurat. Oke, kalau misalnya itu lebih karakteristik ya. Jadi kalau misalnya asumsinya, saya boleh nanya nggak ke Teh Alvira? Alvira sendiri nanti kalau misalnya ke depan udah lulus nih dari Unpad S1 akuntansi, rencananya ingin bekerja di perusahaan apa misalnya? Misalnya coba sebutkan. Gak apa-apa, berandai-andai. Misalnya mau kerja, saya mau kerja di Microsoft, di Apple, apa? Pengennya di Big Four, Pak. KAP ya? Ya. Kalau berarti kalau KAP berarti posisinya sebagai auditor sistem aja misalnya. Sebetulnya kerjaan auditor sistem sendiri ngapain sih? Dalam pandangan atau bayangannya Alvira? Mungkin lebih mengawasi gitu, Pak. Lebih mengawasi kecurangan atau fraud akibat dari sistem tersebut mungkin, Pak. Oke, menarik. Ada benarnya sedikit, ada benarnya dua. Nah, sebetulnya hubungan sistem dengan akuntan dalam sisi sebagai apa ya, sebagai auditor sistem itu bisa dikatakan dia melihat apakah sistem tersebut sesuai nggak sih hasil keluarannya. Kalau misalnya kita cek di trial ternyata banyak errornya, atau misalnya kita cek apakah prosedur yang terjadi dalam sistem itu sesuai nggak sih dengan prosedur keuangan atau akuntansinya, dicek juga seperti itu. Jadi menarik pendapat dari Teh Alvira. Oke. Satu orang lagi kali ya. Ini menarik nih. Inge Artiansa. Boleh dicek suaranya? Ya, Bapak. Yes. Coba yang maksudnya
menentukan pasar yang prospektif dari hasil sales forecasting. Maksudnya apa itu ya? Itu tuh pas ngejelasin tentang keputusan yang semi-struktur decision ya, Pak. Ya, maksudnya Jadi, gimana? kan kalau informasi dari hasil sistem informasi itu kan bisa ngebantu buat menyelesaikan berbagai keputusan. Nah, salah satunya itu mungkin bisa digunakan buat yang semi-struktur decision, di mana yang kayak ketika kita nentuin pasar prospektif nih dari hasil self forecasting, itu tuh kan keputusan yang seringkali kayak butuh pendekatan yang subjektif gitu, dan biasanya dilakukan per periode kayak gitu sih, Pak. Bapak keputus-putus gak suaranya? Enggak putus-putus. Saya nge-freeze. Oke. Naik ya. Pasar yang prospektif dari hasil self forecasting. Wow. Ini berarti sudah baca semua ya, Bu? Berarti buku yang saya kirim di Google Classroom. Selewat sih, Pak, sebenarnya bacanya. Oke. Oke, menarik. Jadi, ini terlihat ya yang slideshow-nya ya. Saya tadi melihat Google Classroom. Jadi, sekarang secara garis besarnya, pertemuan sekarang ini kita akan membahas mengenai overview-nya sistem informasi akuntansi. Saya mungkin nggak akan terlalu membahas secara lebih banyak ke teorinya, tapi lebih banyak ke prakteknya juga. Kemudian pertemuan kedua kita bahas mengenai konsep proses bisnis dan pemrosesan transaksi. Jadi lebih banyak ke TPS. Kemudian permodalan sistem, flowchart BPMN, bukan ini. Nah, sebetulnya pemodelan sistem DFD, pengendalian internal COVID, keandalan sistem mengenai security, privacy, confidentiality, availability, lalu ERP masuk. ERP itu selalu dibahas SIR. Lalu masuk kita ke subsistem atau siklus-siklus yang dalam sistem informasi akuntansi. Jadi selain itu pun juga ada perbedaan subsistemnya antara SIA dengan SIM. Kemudian kita baru bahas mengenai SIA dalam konteks financial technology. Hal yang paling hangat dan selalu dijadikan penelitian, fintech. Kenapa fintech ada, perkembangan teknologi di fintech apa aja sih? Karena perkembangan di fintech itu tidak bisa stagnan, harus dinamis. Kalau stagnan, dia pasti posisinya dia akan didisrupsi. Kemudian pengantar pengembangan sistem informasi akuntansi. Oke. Ini mengenai topiknya, hari ini kita akan mendefinisikan sistem informasi, accounting information system, dan bagaimana accounting information system mempengaruhi identifikasilah fenomenanya. Kenapa kita harus mempelajari sistem informasi akuntansi, dan lebih tepatnya kenapa kita harus mempelajari sistem, dan nanti beberapa semester berikutnya kenapa kita harus membangun sistem. Nanti di SADM dan di BMS baru kita mempelajari bagaimana membuat database-nya. Nah, sekarang sederhananya fenomena yang sistem yang ada itu ada di dunia perbankan. Saya ngambil contoh dari reportnya dari PwC, bahwa dia melihat bahwa dunia perbankan itu sekarang terjadi pergeseran. Asalnya mereka menginvest banyak dana untuk internal mereka, bagaimana proses mereka, apakah mereka efektifkah, atau misalnya ada bisa inovasi lainnya kah? Nah, sekarang mereka melihat bahwa sebetulnya teknologi itu lebih mengedepankan customer-centered focus. Mereka lebih fokus sama customer-nya. Bagaimana mereka menggait nasabah-nasabah baru, dan nyatanya sekarang itu tidak semua orang memiliki rekening bank. Tapi itulah peluangnya. Bagaimana mereka-mereka yang belum punya rekening bank itu bisa mempunyai rekening bank. Nah, caranya dengan cara apa ya? Cara yang sederhana, mereka harus mobile. Bukan mobile dalam artian mereka harus keliling desa satu sama lain, desa 1, desa 2, desa 3, tapi mereka mengedepankan bisa kemudahan untuk buka rekening dari mobile. Sekarang kalau misalnya saya bayangkan waktu saya zaman kuliah, saya belum pernah tuh yang namanya buat rekening dari HP. Sampai sekarang pun nggak sampai 2 tahun sebelum lulus pun belum kepikiran itu. Tapi sekarang ini buka rekening biasa, bahkan rekening saham pun bisa menggunakan HP.
Jadi itulah salah satu fenomena sistem sekarang, bahwa sekarang teknologi informasi di dunia perbankan ini mulai maju dan mulai terintegrasi satu sama lain. Kelak mungkin ada yang namanya teknologi blockchain dalam dunia perbankan di Indonesia. Mereka menghubungkan bank satu bank lainnya, kemudian database sama, mereka memverifikasi satu sama lain, sharingnya pun bakal sama. Hasil akhirnya mereka sebentar. Oke, Hasna ya, siap. Udah saya, Hasna ini Fahmi Madani bukan ya? Bukan ya? Oke. Tadi saya sampai mana ya? Oh ya, jadi dengan adanya teknologi informasi yang makin berkembang, semakin dekat kita terhadap real-time data. Semakin dekat kita dengan real-time data, dan semakin banyak pekerjaan yang diotomatis, maka pekerjaan kita untuk mencatat atau bookkeeper semakin tidak relevan. Semakin banyak kita memikirkan kita sebagai bookkeeper, ya semakin tidak relevan lah kita gitu. Udah nggak relevan ya berarti kita bakal digeser. Nah, oleh karena itulah kita harus mengerti permukaannya dulu deh dari teknologi informasi dan sistem informasi. Nah, berikutnya ada di dunia retail, Walmart, semacam Alfamart, atau misalnya 7-Eleven dulu, zamannya 7-Eleven, Yogya dan sebagainya. Walmart itu menggunakan sistem informasi untuk menghubungkan supplier dengan bagian inventory. Sederhana tujuannya, agar supplier tahu apa yang terjadi di inventory Walmart. Barang mereka itu udah terjual habis atau belum, bagaimana stok mereka. Nah, salah satu teknologi lain yang terjadi di dunia retail, salah satu di Walmart adalah mereka bisa membuat yang namanya forecasting. Tadi kan ada yang bahas tentang forecasting ya, saya jadi agak sedikit ingat. Jadi sebetulnya salah satu teknologi yang terbaru itu, bukan terbaru sebetulnya, agak cukup baru, misalnya big data, kemudian data warehouse, itu terjadi ketika teknologi terlalu canggih, terlalu maju, hingga biaya penyimpanan data terlalu murah. Karena murah, terdapat anggapan, buat apa kita meminimalisir data yang kita simpan. Kita dulu mikir, kalau misalnya kita beli flash disk 500 giga itu kita, nggak akan mungkin. Atau 1 giga aja ya, itu nggak akan mungkin. Tapi sekarang udah hal yang paling lumrah kita lihat, bukan flash disk lagi, jual beli hard disk. Jadi, karena semakin murah teknologinya, maka data warehouse pun akan muncul. Jadi semua orang menyimpan atau dalam kubangan sebuah data. Nah, posisi kita sebagai akuntan ada dua. Kita bisa tidak peduli, atau kita bisa mengetahui bagaimana mengakses data warehouse tersebut. Saya ambil contoh, misalnya saya bakal menjadi seorang auditor. Kemudian saya bisa mengambil data dari data warehouse secara real time. Berarti saya bisa mengakses transaksi dan bisa melihat apakah memverifikasi data tersebut benar atau tidak. Atau misalnya kalau saya sebagai seorang akuntan manajemen, karena posisi saya sebagai akuntan manajemen di kantor saya bisa mengakses data misalnya oil crude di posisi Donggi, atau oil crude-nya di daerah Cepu, secara real time. Dan saya bisa ngasih forecast bahwa sebetulnya kita masih ada oil crude-nya ini sampai beberapa tahun akan datang. Nah, itu contohnya kalau misalnya dari data warehouse. Sedangkan untuk Walmart, mereka menggunakan data warehouse untuk mengetahui mana produk yang paling laku setiap musim dan setiap bulan. Nah, jadi mereka bisa menyimpan. Misalnya nih, sederhananya deh, kalau ke Alfamart, biasanya yang paling ke depan itu kan beras, telur, kemudian misalnya daya atau produk deterjen lainnya. Mereka tuh lihat, oh ternyata pada bulan Januari itu yang paling sering terjual adalah misalnya beras. Nah, mereka tahu itu dari sistem informasi yang terintegrasi. Sekarang, kalau misalnya tidak terintegrasi, maka tidak ada informasi yang kita dapatkan. Itu yang disebut sistem informasi. Oke, itu fenomena kita. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi sistem? Sistem itu sederhana. Kalau kita melihat diri kita sendiri, kita pun adalah sistem. Jadi, sistem itu memiliki beberapa komponen. Ada tujuannya, tujuan sistem itu sendiri, batasannya, kemudian ada subsistemnya, komponen-komponennya, relasi antar subsistem, input, proses, output, dan ada yang namanya lingkungannya. Nah, lingkungannya ada eksternal, ada internal.
Cuman ada beberapa kasus yang mana external environment akan mempengaruhi kita, tapi kita sebagai sistem tidak bisa mempengaruhi eksternal. Nah, cuman itu menjadi sebuah perdebatan lagi, kalau misalnya saya bisa bilang. Nah, tujuan sistem. Sistem itu tidak memiliki satu tujuan, tapi dia memiliki beberapa tujuan. Misal, kalau saya ambil contoh, blockchain itu dia memiliki satu tujuan yang paling umum sering disebutkan, immutability of data. Datanya itu tidak bisa dihapus, datanya tidak bisa diedit, dan datanya tidak bisa dimanipulasi. Tapi, tujuan lainnya dari blockchain itu adalah dia bisa aman dari serangan luar. Dia yakin, atau misalnya usernya yakin bahwa data-data yang dia pakai itu data-data yang masih relevan, masih dapat dipercaya, dapat diandalkan. ERP misalnya, dia memiliki tujuan untuk menyediakan data secara real time. Tapi perlu diingat, ERP sendiri ada cost yang mahal. Jadi kalau misalnya, walaupun ini benefitnya cukup meyakinkan, kita lihat lagi apakah tujuannya masih sesuai dengan kita atau tidak. Nah, sebetulnya dalam tujuan sistem terdapat dua kemungkinan, yakni yang adanya konflik goal atau goal konflik atau goal congruence. Semakin kita ingin mendapatkan goal congruence, maka semakin banyak usaha yang harus kita berikan. Kalau goal konflik ya berarti antara subsistem ini tidak memiliki tujuan yang selaras. Itu sering terjadi. Nah, yang sering terjadi di dalam dunia nyata adalah goal konflik dibandingkan goal congruence ya. Nah, itulah seninya seorang akuntan. Mereka tuh harus akuntan dan manajemen. Mereka harus bisa menyelaraskan subsistem dalam kendali mereka. Oke. Boundary atau garis merupakan batas. Jadi merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Batas sistem itu bagi menurut saya sangat relatif, bergantung kepada tingkatan pengetahuan dan situasi kondisi yang dirasakan. Misal, saya punya sebuah misalnya sistem, saya menganggap diri saya sebagai sistem, karena sini pun sistem. Bagi saya, perbedaan antara kita itu adalah angkatan tahun kuliah S1-nya, dan juga status kependidikannya. Saya sebagai dosen, rekan-rekan ini sebagai mahasiswa. Nah, tapi menurut rekan-rekan bisa jadi ada beberapa batasan-batasan lainnya gitu, garis-garis abstrak-abstraknya yang membedakan antara rekan-rekan di sini dengan saya. Nah, itu dari abstrak dari sebuah garis abstraksi sistem. Kemudian ada yang disebut subsistem. Subsistem itu adalah komponen-komponen yang menyusun sistem tersebut. Bisa jadi kita melihat sebuah sistem yang kita lihat sekarang itu, dia itu masih merupakan satu subsistem bagi sistem yang lebih besar. Begitupun dengan subsistem lainnya, dan kita pun bisa melihat subsistem di bawah kita. Jadi sebetulnya sebuah sistem itu bisa dikatakan subsistem jika dilihat dari sistem yang lebih besar, tergantung point of view kita. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat deh, koreksi saya bisa salah. Misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad itu merupakan sistem besarnya. Subsistemnya berarti ada ISP, ada akuntansi, dan juga ada manajemen. Nah, itu subsistemnya. Atau kalau misalnya sederhananya deh, kalau di SIA itu ada SIA sebagai sistem, maka subsistemnya itu merupakan JLFRS dan juga manajemen reporting system. Nah, itulah subsistemnya, di mana mereka saling berkaitan satu sama lain tuh buat menghasilkan accounting information system. Tapi sebetulnya terdapat tuh hubungan antara subsistem dengan subsistem lainnya. Jadi dapat 3 ciri-cirinya. Pertama, simplex, half duplex, sama full duplex. Nah, simplex itu berarti, kalau misalnya saya boleh gambarkan, jika ini poin A, ini adalah poin B. Entitas A, misalnya saya sistem radio, ini adalah radio. Tapi bisa diunduk. Nah, yang dimaksud dengan simplex berarti A hanya memberikan kepada B, dan B tidak bisa memberikan feedback. Sama halnya kayak televisi. Televisi memberikan informasi kepada kita. Kita tidak bisa ngasih feedback kepada televisi, kecuali kalau misalnya kalian nonton sinetron, terus ada adegan yang kesel gitu, terus kalian marahin televisi, pada kenyataannya kan televisi tidak bisa mendengar kalian. Nah, itu contoh dari simplex. Jadi, hanya tidak ada yang namanya feedback di satu aliran doang.
Tapi yang half duplex itu lebih ke sistem walkie-talkie. Jadi kalau misalnya dari A ke B bisa terjadi yang namanya feedback. Jadi kayak walkie-talkie itu rekan-rekan mungkin waktu zaman-zaman organisasi, kalau misalnya berbicara dengan orang satu dengan orang lainnya, pasti ada bagian ganti. Bicara, ganti, jawab. Nah, jadi ada jedanya dulu tuh. Kalau misalnya full duplex, dia itu lebih langsung lebih real time. Jadi saya karena tadi baca tulisannya rekan di sini, jadi teringat bahwa sebetulnya ya full duplex itu lebih ke arah real time-nya. Nah, oke. Ini bisa saya hapus nggak ya? Oke, sampai sini. Karena saya lihat tadi saya jamnya kecepatan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini dulu? Saya takutnya berkecepatan loh, ini saya bicaranya. Atau masih gampang? Kayaknya udah baca semua ya, lihat dari tulisannya. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Ada lagi juga komponen input, proses, output. Jadi sebetulnya, kalau misal kita lihat sebuah data, yaitu ada lagi yang di belakangnya, teknik fakta. Fakta, di belakangnya ada lagi peristiwa. Nah, jadi masih ada rentetan panjang di belakang sebelum informasi. Inputnya itu adalah data-data yang ada, misalnya ini nama-nama orang, data penjualan, dan tanggal penjualan, diproses dalam sebuah sistem informasi, menghasilkan sebuah data-data yang bisa kita baca, informasi yang memiliki makna. Nah, jadi bisa jadi itu ada sebuah informasi yang tidak memiliki makna. Ya berarti permasalahannya ada satu, itu informasi atau bukan. Karena informasi adalah sesuatu yang bermakna bagi kita. Nah, itu akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi sebetulnya input itu dia menangkap, mengoleksi, dan menyimpan data-data mentah dari lingkungan internal maupun eksternal, tadi yang sebelumnya kita gambarkan. Kemudian processing itu merupakan cara bagaimana mengonversi data-data yang ada di sini, input-input yang ada di sini menjadi sesuatu yang bermakna, misalnya information. Dan output adalah ya informasi itu sendiri, keluaran dari hasil processing. Nah, sistem environment atau lingkungan itu merupakan pihak-pihak di luar sistem yang mempengaruhi sistem, tapi tidak sebaliknya. Ini yang menjadi bahasan menarik. Mungkin ini bisa saya jadikan soal UTS kali ya. Nah, terdapat dua tipe lingkungan, yakni lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal, misalnya saya ambil contoh, kalau dalam kasus ya misalnya di tempat kerja saya aja, yang namanya dalam sebuah proyek, misalnya proyek CO2 removal, berarti lingkungan internalnya, misalnya divisi-divisi HRD, kemudian divisi produksi, ada divisi misalnya di bawahnya lagi ada divisi buat las, electrical, kemudian ada divisi engineering. Itu internalnya. Jadi mereka satu sama lain saling berkaitan, kemudian dia membuat sebuah hasil, yakni kalau misalnya di CO2 removal, berarti dia membuat sebuah fabrikasi yang dipasang di daerah Kamojang. Nah, lingkungan eksternalnya, yakni supplier. Supplier itu dia mengirim apa yang kita inginkan, tapi harus ada MR-nya sama PR-nya. Process requisition-nya. Nah, sekarang sebelum saya lanjut lagi, ada yang ingin saya ditanyakan dari rekan-rekan di sini? Oh enggak, mumpung masih pada nyatet ini teh. Kelihatan di mana nyatet nih? Oke. Oke, saya coba lihat. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai data dan informasi. Jadi, kalau misalnya kita ngebahas sebuah sistem informasi akuntansi, atau sebelumnya kita ngebahas sistem informasi manajemen, kita emang harus belajar dulu dari sistemnya itu apa, informasinya itu apa, baru objeknya, yakni manajemen. Kalau SIA berarti kita mempelajari accounting-nya. Sebetulnya, kalau saya melihat dari kegiatan accounting itu, apa begini? Oke. Oke. Maaf, ini, sorry. Saya takutnya sinyal saya juga kurang bagus juga nih. Bagus nggak ya sinyal saya? Maksudnya nggak patah-patah kan suara saya? Tidak, Pak. Enggak. Aman ya? Sip. Saya takutnya saya juga ada
gangguan koneksi. Ya ini selama vaksin belum disebarin ke kita bukan bisa Pak. Oke, balik lagi. Jadi accounting sendiri sebetulnya dia sama seperti sistem informasi sebetulnya. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya jadi seorang accounting sederhananya aja guys besarnya, kan mengumpulkan informasi-informasi misalnya dari kwitansi, dari bond, kemudian dari penjualan, dari penjurnal, dari misalnya PR-nya, MR-nya, kemudian kalian proses menjadi sebuah informasi. Informasinya bisa jadi laporan keuangan, kemudian bisa menjadi penjurnalan dan sebagainya. Tapi tetap itu masih merupakan data. Jadi sebetulnya, bagus nih. Jadi sebetulnya data sendiri tergantung sama point of view kita. Data itu merupakan fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Nah, saya ngambil dari kata Laudan bahwa data are a stream of raw fact representing event occurring in organization or that physical environment before they have been organized and arranged into a form that people can understand and use. Jadi data itu bisa segala hal. Kalau misalnya sederhananya mah bisa jadi bahan untuk diskusi. Kayak sekarang saya tampilkan dalam PPT, ini masih merupakan data bagi saya. Atau bagi kawan-kawan di sini mungkin bisa sebagai informasi, tergantung dari point of view kita. Atau data-data untuk pengambilan keputusan, apapun. Misalnya kalau tadi self forecasting-nya, atau misalnya kalau bagi saya adalah list vendor-vendor bersama dengan seberapa sering dia telat dan seberapa lama dia mengirimannya, atau dia kalau misalnya ngirim berapa biaya kurirnya, atau sederhana kayak jurnal, buku besar, bahkan logbook. Nah, kan tadi saya bahas sedikit bahwa sebetulnya sistem informasi juga itu lebih daripada komputer. Saya tidak bisa memikirkan bahwa sistem informasi itu harus komputer. Bisa juga manually dengan pensil, dengan logbook pun itu masih disebut sistem, masih menghasilkan informasi, cuman tidak secanggih sekarang, tidak secanggih dengan komputer. Nah, dalam beberapa kasus, logbook ini yang menjadi unsur-unsur penting dalam kalau misalnya kita menganalisa sebuah data. Kita bisa mengetahui hal-hal yang terperinci itu berada di logbook, sama hal dengan jurnal. Nah, kalau misalnya sekarang kita posisi sebagai akuntan masih fokus di jurnal, buku besar, ya kita harus lebih daripada itu. Kita harus bisa menganalisanya menjadi sebuah informasi. Oke. Informasi sendiri adalah hasil pengolahan data yang memiliki arti dan makna. Yang paling penting itu adalah arti dan maknanya. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki arti sama sekali, misalnya saya mendapatkan sebuah grafik penyebaran COVID se-Bandung, tapi tidak disebutkan kecamatannya apa aja, atau misalnya dia tidak disebutkan jumlahnya berapa. Dia tidak memiliki arti apapun bagi zona merah kah, atau zona hijau, atau misalnya apakah saya aman untuk keluar rumah atau tidak. Nah, jika informasinya lengkap, maka dia memiliki arti dan makna. Tapi jika tidak lengkap sama sekali pun, itu bukan informasi namanya. Berarti ada missing link-nya. Nah, Laudan sendiri tetap dia memiliki pendapat bahwa sebetulnya ya memang information itu adalah data yang sudah diciptakan sebelumnya menjadi sebuah form atau sesuatu atau segala hal yang memiliki makna dan berguna untuk si penggunanya, yakni kita, human being. Bisa jadi decision maker, bisa menjadi dari accounting, atau misalnya bisa bagi siapapun lah, yang penting dia manusia. Hasil pemeriksaan data yang tidak ada maknanya, tidak memberikan insight, bukanlah informasi bagi penggunanya. Ini benar. Berarti kalau misalnya masih memberi insight, bisa jadi itu masih berupa data, masih data mentah sebelum kita olah. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi kalau misalnya data sendiri itu masih benar-benar kasar kayak gini. Jadi kayak kalau misalnya saya sajikan ini kepada top manajemen, ya insya Allah saya bakal ditempelin juga kayak ini apaan sih? Masa kamu ngasih ini ke saya gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya memberikan tren seperti ini, saya bisa memberikan bahwa Pak, sebetulnya kita tuh setiap musimnya itu ada trennya seperti ini loh Pak. Kalau misalnya kita expand, jangan expand di musim ke pertama. Kalau misalnya kita expand musim pertama pasti habis-habisan Pak kita Pak. Beda kalau musim kedua, ketiga, keempat. Ada yang bisa kita efisiensikan. Tapi kembali lagi, informasi hanya berbentuk grafik seperti ini aja atau visualisasi saja. Jika tidak ada narasinya,
ya berarti itu disebutnya informasi kosong. Jadi perlu ada narasinya, perlu dijelaskan oleh manusia itu sendiri agar menjadi ada maknanya. Nah, jadi sebetulnya informasi sendiri dia itu memiliki kriteria-kriteria agar bisa dikatakan sebagai informasi yang berkualitas. Pertama itu useful information harus relevan. Berarti dia itu bisa mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan dan meyakinkan ekspektasi kita, dan bisa juga relevan bagi penggunanya. Yakni kalau misalnya rekan-rekan di sini mendapatkan informasi mengenai gaji para dosen, itu apakah relevan? Tentu saja tidak. Karena kan ya buat apa, yang penting kan kita mengetahui progres kuliah kita seperti apa, kemudian apa saja yang harus kita pelajari untuk bisa memiliki kemampuan dalam mata kuliah tersebut, dan juga yang paling sering kisi-kisi UTS dan UAS. Itu informasi yang relevan. Nah, ciri keduanya yakni reliable, dapat dipercaya. Dapat dipercaya berarti dia harus bebas daripada error dan bias. Dalam penelitian kualitatif pun banyak banget biasnya, dan lebih banyak bias di penelitian kualitatif dibandingkan penelitian kuantitatif, karena ya banyak error-error dari si penelitinya. Oleh karena itu, agar penelitiannya bisa dapat dipercaya dan free from error, maka harus dilakukan yang namanya verifikasi. Masuk nih bahwa ciri informasi yang berikutnya adalah verifiable, dapat diverifikasi. Jadi terdapat dua atau lebih tiga orang yang independen menghasilkan suatu informasi yang sama dari prosedur yang sama dengan data yang sama. Jadi kalau misalnya demikian, ya berarti informasinya dapat dipercaya atau dapat dilakukan yang namanya verifikasi cek. Nah, oke. Kemudian berikutnya adalah komplit. Jadi informasi yang komplit adalah informasi yang berguna. Sekarang kita kalau membayangkan, kita mendapatkan sebuah informasi mengenai yang tadi saya ceritakan COVID. Tapi informasi COVID-nya ini hanya sebatas dari jumlah dan juga tidak menyebutkan tanggal berapa. Dan itu tidak komplit bagi saya. Misalnya jika saya ingin mengetahui jumlah yang positif sekarang ada berapa banyak sih, ya berarti harus ada informasi mengenai jumlahnya sama tahunnya. Dan ingin lebih lengkap adalah penyebarannya, di mana aja sih kota-kota yang lebih lagi peningkatan. Tapi kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah informasi mengenai grafik penyebarannya, grafik penyebaran dan tingkatan per harinya, ya berarti informasi tersebut masih belum lengkap. Perlu ada data-data sebelum-sebelumnya, berarti sebagai informasi. Nah, timely, berarti dia diberikan secara tepat waktu dan pas pada saat pengambilan keputusan. Misalnya nih, kita tidak mungkin memberikan informasi laporan keuangan deh, atau misalnya laporan keuangan deh yang general-general aja. Misalnya saya memberikan laporan tentang produksi kelapa sawit tahun 2017 hingga 2018. Padahal yang dibutuhkan adalah produksi pada tahun 2019. Jadi ada miss-nya gitu. Atau misalnya saya memberikan telat waktunya. Nah, sebetulnya untuk mencapai timely ini, maka sistem informasi terkini itu lebih ke real time. Jadi ya sekarang udah kemungkinan kecil untuk mendapatkan informasi yang telat, kecuali itu informasi yang selebaran di media sosial. Nah, yang berikutnya adalah understandable, berarti dapat dimengerti dan digambarkan secara useful dan juga format yang sudah baku biasanya. Ada beberapa kasus kalau misalnya rekan-rekan di sini mengambil course data analitik, ada salah satu bagian yang paling menyulitkan adalah pembersihan data dan penyesuaian format data. Karena data warehouse itu banyak banget isi-isinya dan tidak mungkin formatnya sama. Berarti kita harus melakukan cleaning tuh. Ini formatnya yang satu data masih tanggal, bulan, tahun, yang satu lagi masih bulan, tanggal, tahun. Ataupun
datanya ini masih ada yang missing, ada yang masih yang kurang. Nah, itu dijadikan format yang sama agar bisa kita pahami si informasi tersebut. Kalau misalnya ada sebuah informasi tapi dijabarkan dengan bahasa Meksiko, ya saya nggak paham ya, berarti itu bukan informasi yang berguna bagi saya. Nah, berikutnya adalah informasi ini bisa diakses. Kalau misalnya informasi itu bisa diakses atau tidak dapat dimiliki oleh siapapun atau membutuhkan waktu yang lama, ya berarti informasi itu tidak berguna, jadi tetap aja akan mengakibatkan terhadap timeline kita. Atau informasi ini ya jadi tidak bisa komplit, karena ya informasinya masih ada setengah-setengahnya. Itu useful information. Nah, itu paling penting, hati-hati dengan information overload. Ini sangat terjadi dan sudah kita rasakan di masa pandemi seperti sekarang. Kita waktu zaman-zamannya sebelum pandemi deh, kita merasakan information overload itu sebatas, saya bisa jadi information overload kalau misalnya mendengarkan gosip banyak gosip tuh. Misalnya, dari gosip dari orang A, gosipnya gini, dari orang B, gosipnya gini. Banyak informasi yang kita dapatkan, tapi pada akhirnya kita sebagai manusia tidak bisa menyerap semuanya. Karena kita tidak bisa menyerap semuanya, maka pengambilan keputusan pun akan berpengaruh. Nah, ini tuh merupakan sebuah teori yang pada umumnya bisa menjadi penelitian nih, information overload. Dulu itu pernah dibahas oleh Pak Saiful, mungkin pernah diajar juga ya. Pak Saiful Rahman, seingat saya, dia pernah menceritakan bahwa sebetulnya teori information overload ini adalah teori yang menarik, bahwa sebetulnya sebatas mana sih manusia bisa menyerap informasi, sebatas mana sih seorang akuntan manajemen bisa menyerap informasi, data-data dari bawahnya atau dari sekitarnya untuk membuat forecasting, sampai mana sih batas-batasnya, itu yang menjadi bahan menariknya. Tapi inti utama daripada teori ini adalah alasan-alasan yang menyebabkan informasi overload ini terjadi. Yang paling pertama adalah huge volume of new information being constantly created. Ini yang paling sering terjadi. Kemudian the exponential increase in channel, berarti semakin banyak channel-channel untuk menerima informasi tersebut. Dan semakin gampang orang membuat, menduplikasi, men-share informasi. Kalau misalnya kita di sini, ini paling sering kita lihat di Twitter dan Instagram, media sosial ini. Kalau misalnya kita, misalnya dalam masa pandemi sekarang, saya ingin mengetahui bagaimana sih prosedur yang tepat apabila amit-amit saya kena positif COVID. Banyak banget caranya, kamu seperti ini, kata channel Instagram. Kalau kata thread-thread di Twitter, kamu tuh harus minum vitamin A, B, C, D, F, G. Tapi karena terlalu banyak, saya jadi bingung. Pada akhirnya ya, bisa jadi saya tidak tertolong sama sekali. Nggak bisa membaca informasi yang ada, tidak bisa mengambil keputusan. Ini yang sering terjadi pada saat kita dan sebagai seorang saintis mengolah data. Apalagi kita buat forecasting. Pada akhirnya kita kebingungan sendiri. Sama halnya kalau misalnya baca banyak jurnal. Oke. Terdapat hierarki dalam informasi dan decision. Jadi ini yang tadi dijelaskan, struktur, semi-struktur, unstruktur. Sebetulnya yang menarik itu adalah semi-struktur dari dulu sampai sekarang. Unstruktur ya berarti informasi-informasi yang atau keputusan-keputusan yang jarang dibuat, dan pun kalau dibuat itu hanya dapat dilakukan oleh strategic management. Contohnya pembuatan strategi. Misal PT Garuda Indonesia dia bekerja sama dengan Sriwijaya. Itu bukanlah keputusan yang sering dilakukan. Kenapa? Itu keputusan yang dia lihat informasi sebelumnya. Ternyata Garuda ini tiketnya terlalu mahal. Dengan Citylink pun juga masih terlalu mahal. Kalau begitu kita harus mengakuisisi atau misalnya bekerja sama dengan perusahaan yang bisa low cost. Mungkin kita beli Lion, kita beli Sriwijaya. Nah, itulah keputusan unstruktur. Nah, tapi untuk menemukan keputusan tersebut, kita perlu banyak informasi, banyak banget. Dan tidak mungkin diolah satu orang, pasti ada beberapa orang yang mengolah informasi tersebut. Kalau keputusan semi-struktur seperti apa? Sederhananya, keputusan semi-struktur itu seperti kita sebagai seorang dokter melihat gejala penyakit orang. Masih membutuhkan judgement kita. Kita membaca prosedur bahwa misalnya gejala A, B, C. Misalnya gejala dia flu, kemudian ada gejala batuk, kemudian dia kehilangan kemampuan penciuman, maka dia bisa jadi tipes, bisa jadi COVID, bisa jadi hal lainnya. Tapi tetap ada pertimbangan
atau penilaian atau assessment dari seorang dokter tersebut. Kalau yang struktur ya sederhana, seperti kita memiliki prosedur, kemudian kalau misalnya ada what, maka if-nya seperti ini. Jika if, then, gitu. Termasuk dengan informasinya. Semakin ke bawah, berarti informasinya semakin detail. Tapi informasi semakin ke atas, informasinya udah lebih terresumekan. Nah, sampai sini. Dan juga, ya, ada yang ingin ditanyakan? 5 menit. Jadi, itu, oke. Oh ya, saya boleh nanya ya, ini kalau misalnya di kelas, praktikum sistemnya sekarang di posisi mana ya? Udah sampai mana gitu di praktikum? Oh, nggak ada praktikum ya? Belum mulai. Oh, kapan mulainya? Biasanya minggu kedua atau minggu ketiga, Pak. Oh, saya penasaran bisa saya overlap atau misalnya ada bahan menarik. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya udah nanya tuh. Nah, biasanya kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nih biasanya. Oke, deh, saya nggak akan nanya deh. Oke. Nah, sebenarnya sih saya kenapa ngambil information overload ini karena ini mancing rekan-rekan di sini untuk ya mungkin ngambil penelitian sebelum selesai kuliah gitu. Udah duluan mulai. Nah, berikutnya kita membahas sistem informasi akuntansi. Jadi kita udah tahu sistem itu apa. Sistem itu adalah kumpulan daripada 2 hingga lebih komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian dia bisa berhubungan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuannya sebuah sistem informasi itu adalah dia menghasilkan informasi yang mana dia itu harus diorganisir, diproses, dan disimpan hingga memberikan makna dan bisa meningkatkan pengambilan keputusan. Itu sih sebenarnya sistem informasi mah. Tinggal ditambah aja accounting-nya apa. Ya kalau accounting-nya berarti kan banyak. Bisa jadi kita menghasilkan informasi berbentuk informasi finansial kepada pengambil keputusan dan juga bisa kepada regulator seperti pihak eksternal environment-nya. Kalau misalnya sekarang, kalau dulu itu zaman-zamannya SIM, dia lebih ke informasi non finansial, hal-hal yang sebetulnya apa ya disebutnya, saya nggak bisa bilang non numerik, tapi dia informasi-informasi yang di luar daripada laporan keuangan. Kayak tadi saya bilang mengenai lead time orang atau misalnya forecasting, buat bahan forecasting itu dari sana. Termasuk juga dari market juga. Itu masuknya ke non-finansial. Kalau information system ya lebih ke transaksinya. Nah, sebetulnya information system itu emang lebih daripada komputer dan spreadsheet. Dan bisa jadi kita tidak perlu menggunakan sebuah modul finansial di ERP untuk sistem informasi akuntansi. Bisa jadi kita hanya butuh spreadsheet saja, tergantung dengan kebutuhannya. Dan kembali lagi kepada yang paling utama yang ada dalam komponen sistem, yakni tujuannya. Tujuan kita akan menjadi seperti apa sih? Tujuan kita akan menggunakan SIA ini untuk apa? Apakah untuk penjurnalan saja, membantu kita mengumpulkan data, atau ingin diproses hingga mendapatkan tren? Gantung. Kalau misalnya kita ingin dapat tren ya, berarti harus lebih daripada spreadsheet, maupun bisa dengan spreadsheet. Atau kalau merekam saja ya, berarti spreadsheet pun juga udah cukup. Nah, terdapat 5 komponen utama, yakni ada data, ada software, hardware, prosedur, people ada orangnya, prosedur ada prosedurnya, bagaimana pengumpulan data, pemrosesan datanya ini di software, dan bagaimana bisa terjadi keamanan dalam menghasilkan sebuah data ini. Kalau dari semua software itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau ada hardware, pasti ada software. Kalau ada software, pasti ada hardware. Nah, tipe-tipe sistem informasi ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya, MIS itu lebih banyak di middle management. Sedangkan kalau di sistem support system, dia lebih ke senior management. Sebetulnya, kalau misalnya kita baca beberapa jurnal, sebetulnya DSS itu, atau Decision Support System pun masih dalam ranah middle management. Karena middle management pun masih tetap harus mengambil keputusan semi struktur. Misalnya, saya ambil contoh seperti gejala dokter itu. Saya bisa mendapatkan sebuah tren bahwa ternyata
sekarang ini trendingnya itu penjualnya semakin menurun karena produk A-nya kurang atau produk B-nya kurang. Tapi saya harus mengambil keputusan apakah saya mau ngikutin prosedur yang ada. Apabila trennya turun, berarti kamu harus ganti produk, atau misalnya masih nunggu tren. Nah, itu masih ada kebijakan-kebijakan kita. Nah, kalau eksekutif itu lebih ke eksekutif information system. Nah, sebetulnya di bagian middle management sendiri itu kadang disebut dengan knowledge worker. Jadi dia menghasilkan pengetahuan, data-data, informasi sebetulnya yang berasal dari bagian operation, yang dari transactional processing system atau TPS. Nah, pengetahuan ini yang akan digunakan oleh eksekutif untuk pengambilan keputusan secara strategis seperti itu. Nah, kalau ini bisa dilihat kalau misalnya sistem informasi itu ada yang bagiannya manajemen support system, ada juga bagian yang operation support system. Nah, yang menariknya ada salah satu sistem yang expert system ini dan knowledge management system. Inti utamanya adalah mereka ini menyimpan data-data dari expertnya atau keahliannya atau kepakarannya dari sistem, dari seorang manusia, hingga bisa sistemnya ini bisa bisa melakukan if then-nya berdasarkan dari expert-expert. Kalau knowledge management system berarti dia menyimpan knowledge atau hasil-hasil pengetahuan dari informasi. Oke. Nah, kalau AIS itu apa sih sebetulnya? Accounting Information System seperti biasa, dia itu lebih daripada bisa jadi a paper and pencil manual system. Bisa jadi itu, bisa jadi a complex system using the latest in IT, atau bisa jadi keduanya, tergantung dengan keputusan kita ingin apa. Misal, kita nggak mungkin memaksakan penggunaan komputer dengan jaringan internet, sekalipun jaringan internet biasa tidak perlu cepat, ke daerah-daerah di pelosok Sulawesi Tengah, yang mana jaringan internet pun dikit. Jangan-jangan jaringan internet, listrik aja nggak ada. Jadi manualnya adalah ya udah kita buat aja paper pencil manual system dengan bantuan HP dan dikirim aja secara manual, dikirim dengan cara WA. Jadi nggak usah terlalu berpaku bahwa harus sangat canggih. Nah, sebetulnya accounting information system itu dia mengoleksi, merekam, dia menyimpan, dia memproses data-data accounting untuk memproduksi sebuah informasi. Nah, informasinya bisa jadi informasi untuk para manajer atau informasi untuk para regulator, seperti tadi saya ceritakan sebelumnya. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat general model dari accounting information system, jadi sama halnya kalau kita lihat sistem dari sebelumnya, komponennya. Kita lihat ada external environment-nya, kita lihat internal environment-nya, kita lihat tuh input, proses, output, kita lihat isi ini eksternalnya ini memberikan data-data eksternal. Misalnya deh, kalau misalnya kita asumsinya sebagai supplier, eksternalnya ini berarti supplier memberikan invoice atau dia memberikan rekap pembelian. Atau misalnya kalau dia adalah seorang customer, dia memberikan yang namanya apa disebutnya? Purchase order-nya, dia mau beli barang apa. Nah, atau internalnya sendiri misalnya kayak kita punya data-data seperti data dari inventory atau dari pabrikan atau dari produksi, bahwa data barang tersebut masih ada atau enggak. Nah, ini koleksi dan diproses. Dan nanti seluruh data-data ini selama pemrosesan menggunakan DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS ini nanti kita akan bahas di mata kuliah berikutnya, DBMS. Ada yang bentuknya flat, ada juga yang bentuknya related, enhanced EER. Nanti itu nggak akan kita bahas sekarang. Lalu, pemrosesan data-data ini, yang data yang dari luar, dari internal, akan menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk internal, misalnya untuk manajemen atau regulator, kalau di eksternal. Nah, ini bisa sama lain bisa ngasih feedback, baik dari internal sini atau dari eksternal sini. Misalnya deh dari feedbacknya deh, misalnya ini misalnya regulator nih memberitahukan bahwa sebetulnya dalam internal perusahaan ini dia patuh terhadap peraturannya atau terhadap ISO-nya. Kadang-kadang konsumen bisa melihat apakah perusahaan ini patuh atau tidak. Kalau udah patuh ya berarti dia biasa aja, mungkin bisa jadi dia lebih tertarik untuk membeli barangnya. Nah, terdapat 6 komponen dari accounting information system. Pertama ada people, kemudian ada prosedurnya, ada datanya,
ada software-nya atau information technology infrastruktur dan internal control. Jadi kalau misalnya di depan kita ini dia lebih ke accounting information system yang terkomputerisasi. Jadi dia menggunakan komputer. Oleh karena itu dia membutuhkan software dan juga information technology infrastrukturnya. Tujuannya untuk mengoleksi dan menyimpan data-data terkait aktivitas organisasi, sumber dayanya, dan staf personalnya. Oleh karena itu nih, kalau dalam accounting information system terdapat yang namanya siklus payroll. Jadi dia ngebahas juga personalnya. Kemudian dia mentransformasi data menjadi sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Jadi kata decision maker ini udah berkali-kali kita sebutkan. Jadi ya emang ya dia sumber titik akhirnya dalam pembuatan sistem informasi. Nah, dan dia menyediakan pengendalian penuh dan meyakinkan bahwa data-data serta aset organisasi ini aman. Itulah fungsinya dari internal control dan juga prosedurnya. Oke. Pihak internal eksternal yang dapat menggunakan sistem informasi, misalnya decision maker, accountant, and other knowledge worker, dan juga yang tadi kita ceritakan sebelumnya, regulator. Dia adalah people dalam accounting information system. Kemudian ada prosedur. Nah, prosedur intinya itu adalah berisi tentang bagaimana cara mengoleksi, mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyimpan data yang diterima oleh accounting information system. Misalnya nih ada SOP, atau kemudian yang paling sering frequently asked question, itu paling sering prosedurnya bagaimana menggunakan sistem ini, atau guide-nya gimana cara menggunakan, cara mengimplementasi sistem. Jadi paling sering tuh dalam implementasi sistem apapun itu, bahkan sistem informasi akuntansi, yang paling mahal itu adalah bagian prosedurnya. Karena ada pelatihannya untuk melatih si orang-orang atau personelnya ini menggunakan sistem. Nah, kemudian datanya yang paling kunci atau the heart of every accountant is data. Data dalam SIA ini dimaksudkan adalah kumpulan fakta dan peristiwa yang menggambarkan aktivitas bisnis dan organisasi. Misalnya transaction logbook atau kumpulan material requisition atau purchase requisition. Nah, data-data ini yang diproses oleh AIS atau Accounting Information System menjadi sebuah data, misalnya di jurnal atau misalnya menjadi laporan keuangan. Nah, kemudian software-nya ini ialah aplikasi atau program yang digunakan untuk memproses dan mengolah data. Misalnya ini ada SAP atau Excel, tergantung dari kebutuhan kalian. Kalian ingin menggunakan yang tercanggih atau termutakhir atau yang terbaru, yakni SAP, atau yang manual, tergantung dengan tujuan kalian sebagai seorang accounting. Nanti akan masuk kenapa accounting bisa masuk di sini. Nah, berikutnya information technology, yaitu infrastruktur kayak hardware-nya, nama jaringan komunikasinya, komputer, nama network communication, internal control itu ya tadi cara mengamankan data dari informasi yang dihasilkan oleh accounting information system. Jadi sebetulnya internal control ini yang menjadi menarik kita bahas di COSO gimana, cobitnya gimana. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya coba lihat. Oke. Jadi siklus dalam ini agak sedikit teaser untuk setelah UTS. Jadi kita bakal lebih ngebahas ke 5 hal ini. Kita bakal ngebahas siklus pendapatan, revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, human resource cycle, dan financing cycle. Ini kita bahas. Nah, dalam buku Room nih, dia memakai konsep get dan give. Financing cycle, dia memberikan uang, misalnya nih dari donatur mana, bukan donatur. Misalnya dia menjual saham atau dia mengambil peminjaman dana. Nah, itu berada di financing cycle. Dan dia memberikan cash-nya pada expenditure. Nah, expenditure dia bertugas untuk membelikan raw material yang dibutuhkan oleh production cycle. Nah, dia memberikan cash juga kepada si pihak luarnya. Nah, dia nggak dikeluarkan kemana. Nah, coba kita klik aja deh. Nah, revenue cycle itu adalah saat ketika kita mengirimkan atau menjual sebuah barang atau jasa untuk cash atau ya sebutnya account receivable-nya untuk janji ke depan untuk dibayar secara cash. Contoh aktivitasnya itu adalah kita menerima dan menjawab customer inquiries-nya. Jadi misalnya nih kalau misalnya akan di sini buka lapak di Tokopedia, kalian itu berada di dalam revenue cycle saat menerima permintaan pembelian oleh customer atau menyimpannya orderan tersebut secara otomatis nih di Tokopedia
lalu tinggal kalian kirim ke bagian pengirimannya atau kurirnya. Nah, saat kalian menerima pemesanan itu kan dan menagihkan pesanan kalian kepada Tokopedia sebagai intermediary-nya, kalian udah berada dalam revenue cycle. Tapi kalau misalnya dalam lingkup besar atau dalam perusahaan besar, revenue cycle ini tidak dilakukan oleh satu divisi. Biasanya ada beberapa divisi-divisi lainnya nih. Misalnya yang paling sering revenue cycle itu divisi penagihan sama divisi penjualan. Mereka tuh saling kulin satu sama lain buat menagihkan invoice-nya. Nah, expenditure cycle. Waduh, kok ini? Belum saya ganti. Nah, expenditure ini dia lebih bagaimana? Saya bikin deh. Expenditure cycle ini dia menerima permintaan barang dari bagian production cycle atau misalnya dari internal organisasi sendiri untuk memberikan sebuah barang. Nah, nanti kalau misalnya digambarkannya, expenditure cycle ini dia mengirimkan raw material yang memberikan data kepada GLFRS. Sama hal dengan financing cycle. Dia memberikan data juga pada GLFRS. Human resource memberikan data. Sama juga dengan revenue dan production. Dia memberikan data semua ke GLFRS. Accounting Information System, kalau misalnya ditanya inti utamanya ada di mana sih? Ya sebetulnya inti utamanya ada di GLFRS ini. Dia memberikan informasi yang terkumpulkan dari data-data dari setiap siklus yang ada. Nah, informasinya ini yang menjadi inti utama dalam pengambilan keputusan. Apakah ternyata dia terlalu banyak mengambil dana dari peminjaman, kenapa tidak jual saham saja, atau misalnya dari expenditure, ternyata dia banyak pembelian barang yang tidak berhasil, misalnya karena salah vendor, atau misalnya dia mengambil barang yang terlalu mahal. Atau dalam reproduction cycle ternyata dia terdapat keterlambatan dari penyelesaian pengerjaannya. Begitu dengan human resource dan revenue cycle. Oke, untuk expenditure cycle, sebetulnya contoh aktivitasnya adalah membuat purchase order. Dia menerima dan menyimpan barang dalam material requisition dan purchase order dan menerima invoice dan membayar apa yang dia beli. Nah, sederhananya tuh kalau di expenditure cycle ini biasanya kalau dalam sebuah sistem itu, dalam sebuah perusahaan itu dia lebih ke bagian keuangannya. Tidak ada satu subdivisi yang kerjanya itu adalah menerima banyak purchase order, banyak material requisition, tolong beliin ini dong, beliin ini. Dan biasanya di bagian divisi itu yang lebih banyak terjadi fraud-nya. Tapi mungkin saya nggak akan bahas banyak fraud di sini deh. Mungkin saya bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian production cycle, dia itu lebih bagaimana mengolah sebuah raw material dan menjadi finished good. Nah, contohnya paling utama nih, yang paling sering adalah kita mendesain dan merencanakan bagaimana produk itu bisa dikerjakan dan seperti apa sih spesifikasinya, dan kita bisa membuat permintaan raw material yang akan kita balikan kepada expenditure cycle dan manufaktur produk, penyimpanan produk akhir, dan persiapan laporan manajerial. Nah, laporan manajerialnya paling sering terjadi. Ada juga kalau misalnya kalau kita di perusahaan manufaktur, ya berarti kita membuat produksi dari raw material menjadi sebuah finished good. Tapi kalau di perusahaan jasa, kita production cycle-nya itu lebih banyak ke bagaimana menghasilkan jasa-jasa yang ada dari sumber daya yang ada. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat ruang guru deh, berarti production cycle ini lebih banyak berkaitan dengan human resource, karena dia harus menyediakan sumber daya manusia untuk menyediakan pelajaran-pelajaran yang ada. Nah, human resource itu sebetulnya bagaimana seorang siklus atau sebuah siklus yang meng-hire sebuah employee, bagaimana nge-trainingnya seperti apa, mengkompensasi, mengevaluasi, mempromosikan hingga memutuskan kerjanya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita tanya deh, kalau posisi akuntan bisa masuk ke human resource nggak sih? Bisa sebetulnya, sangat-sangat bisa. Paling sering yang pernah saya dengar itu adalah salah satu alumni Unpad. Dia itu bekerja sebagai seorang akuntan. Kerjaannya, dia itu adalah menegosiasi dan mengevaluasi aktor-aktor yang sekarang menjadi film Avenger. Itu pekerjaan dia. Dan dia emang berada di bagian human resource cycle di sini. Jadi, human resource cycle ini, contoh aktivitasnya ini yakni memenuhi kebutuhan SDM yang dibutuhkan setiap unit bisnis atau dalam divisi. Misalnya, dalam production cycle, saya ambil contoh lagi yang tadi, dalam CO2 removal. Biasanya, sumber daya yang dibutuhkannya ini tergantung spesifikasinya. Apakah dia menginginkan pekerja kasar,
yang tidak perlu memiliki kemampuan lebih tentang bagaimana cara ngelas atau bagaimana elektrikalnya. Dia hanya perlu dia sebagai yang paling bahasa kasarnya sebagai OB-nya, atau misalnya dia membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas untuk membuat gambar atau misalnya buat sketsa, ya berarti dia harus menjadi engineer. Nah, human resource adalah bagian yang memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu dievaluasi performanya, apakah performa mereka berdasarkan dari KPI itu sesuai atau tidak. Kadang kalau misalnya tidak sesuai KPI, ada dua pilihan. Dia di SP dulu, atau misalnya dia dikasih training lagi. Mungkin ada yang kurang. Atau dia ada pegawai baru, dia dilakukan training. Nah, training dan hire ini berada di human resource cycle ini. Kemudian, aktivitas terakhirnya itu yakni pembaruan catatan penggajian. Ini paling sering ditunggu-tunggu. Nah, financing cycle itu adalah saat ketika companies, saya bacakan aja, financing cycle where companies sell shares in the company to investor and borrow money, and where investor are paid dividend and interest is paid on loans. Jadi, sebetulnya inti utamanya financing cycle itu adalah dia menghasilkan uang di luar daripada revenue cycle. Bisa jadi dia menjual saham perusahaan, atau dia meminjam uang. Kadang juga sih kalau misalnya di dalam perusahaan kecil, lebih banyak ke pinjaman uang. Tapi kalau misalnya ada perusahaan besar pun terdapat bergeser untuk meminjam uang dibandingkan jadi perusahaan terbuka. Kalau perusahaan terbuka ya perusahaan yang listing berarti dia menjual saham-saham mereka. Nah, contoh-contoh aktivitas dalam financing cycle sendiri itu dia memprediksi kebutuhan dana selama satu periode. Nah, biasanya dalam satu periode ini setiap tahunnya atau setiap trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga melakukan rapat apakah dana kita sesuai atau tidak. Berdasarkan dari mana sih? Berdasarkan dari revenue kita kayak gimana, kemudian kita akan melakukan ekspansi atau tidak, atau kita akan menambahkan mesin baru, atau ternyata kata produksi, ternyata kita masih butuh mesin ini diganti, makanya kita harus ganti. Nah, ini berada di dalam fase forecasting-nya. Lalu dia pengumpulan dana dan bayar dividen. Kalau kita minjam, maka kita harus ngasih pembayaran beserta bunganya. Nah, oke, jadi saya ngambil garis besarnya dari setiap siklus yang ada. Sebelum saya lanjut lagi, ada yang ingin ditanyakan dulu? Coba kita lihat. Oke. Oke. Jadi sekarang ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari desain accounting information system. Jadi sebetulnya ada 3 sih yang paling utama. Jadi budayanya organisasi, budaya organisasi atau organization culture, strategi bisnisnya, sama information teknologi. Nah, misalnya begini, ada sebuah apa disebutnya, hipotesis, semakin canggih sebuah accounting information system atau semakin bagus accounting system ini bisa mencapai goal congruence, maka budaya organisasinya akan semakin desentralisasi. Terdapat otonomi antar divisi-divisi yang ada. Karena ya sistem satu dengan sistem lainnya bisa terintegrasi. Jadi tidak perlu berpusat pengambilan keputusan di sentral dari kantor pusat, tapi bisa di sub-sub perusahaan yang ada atau sub-sub divisi yang ada. Nah, adapun karena organisasi kulturnya menginginkan desentralisasi, maka si perusahaan ini harus menyiapkan teknologi informasi yang lebih bagus. Dia harus memiliki jaringan yang kuat seperti sekarang. Kita kalau misalnya posisinya akan meeting bulanan atau meeting mingguan dengan lokasi-lokasi jauh dan pengambilan keputusannya lebih desentralisasi, maka teknologi yang ada di sini dengan yang di sana harus lebih kuat, harus lebih canggih. Itu hubungannya antara organisasi culture dengan information technology. Bagaimana dengan strategi? Nah, seperti ini. Sekarang accounting AIS atau SIA itu dia menghasilkan informasi-informasi finansial. Dia bisa memberitahu mengenai data-data tentang customer-nya seperti apa, lalu bagaimana preferensi customer-nya, atau misalnya produk atau jasa A ini lebih menguntungkan dibandingkan jasa yang lainnya. Nah,
accounting information system bisa mempengaruhi strategi bisnis. Misalnya nih, sebesar Lion Air dan Batik Air, dia bisa melakukan low cost strategi selain dari efisiensi pekerjaan mereka mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat, informasi-informasi yang lebih tepat waktu. Nah, bisa juga strategi kita adalah melakukan diversifikasi. Ya, berarti sistem informasinya harus lebih bisa menampung banyak keluhan-keluhan dari customer, permintaan-permintaan random dari customer. Nah, itu tergantung dari strategi yang kita inginkan. Tapi kembali lagi, bisnis strategi ini harus sesuai dengan kulturnya organisasi. Apakah budayanya organisasi memungkinkan hal tersebut atau tidak? Ataukah informasi tersebut teknologi informasinya bisa memungkinkan atau tidak? Nah, adapun juga faktor yang mempengaruhi accounting information system adalah dari informasi teknologi. Sekarang ini informasi teknologinya ini memungkinkan untuk melakukan prediktif bahkan prescriptive analysis. Jadi kita bisa memprediksi bagaimana tren ke depannya dengan menggunakan data-data yang sifat real time. Atau kita bisa melakukan analisa di mana apabila kita melakukan kebijakan dengan data-data dari accounting dari SIA yang sebelumnya dan sistem lainnya, kita bisa menentukan apakah jika kita melakukan A maka menghasilkan B, dan jika kita ingin menjadi B, apa yang harus kita lakukan. Nah, hal tersebut bisa terjadi dengan adanya perkembangan informasi teknologi tersebut, asal ada data-data dan informasi sistem yang kuat. Nah, itulah faktor-faktor dari pengaruh dari desainnya sebuah sistem informasi akuntansi. Jadi ada organization kultur, bisnis strategi, dan information teknologi. Nah, lalu bagaimana sih sebuah SIA dapat menambah nilai organisasi? Nah, kalau misalnya dalam value chain, saya nggak akan menyebut supply chain, di mana dia berada di internal perusahaan, SIA itu berada di bagian support activities. Dia men-support bagaimana aktivitas inbound logistik, menerima dan menyimpan material, kemudian bagaimana dia mensupport operation dari material-material yang ada ini bisa dimanufaktur, dapat diubah menjadi sebuah produk. Dari produk kalau udah dijual belikan dan jadi post sales. Oh, ini ada lagi ini. Ya, mangga ini. Oke. Maaf, Andini masih online ya berarti di sini? Enggak weh, kalau gitu mah. Oke. Nah, jadi sebetulnya, saya juga lupa di sini. Jadi setiap aktivitas-aktivitas dalam value chain ini tujuannya untuk menghasilkan nilai kepada konsumennya. Nah, caranya dengan aktivitas utamanya, jadi aktivitas untuk langsung kepada customer, dan support activities adalah aktivitas-aktivitas yang bekerja agar si primary activity ini efisien, ya dengan cara adanya firm infrastruktur, human resource, teknologi, dan purchasing. Nah, ya accounting information system berada di ranah firm infrastruktur dan juga teknologinya. Bagaimana memastikan setiap data-data yang ada di sini tersimpan secara akurat dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan berikut-berikutnya. Termasuk juga dengan service. Paling sering kan kita mengetahui itu, ternyata banyak yang apa disebutnya ya, ada banyak barang-barang yang harus kita recall kembali karena tidak sesuai, atau banyak-banyak barang yang harus kita perbaiki karena tidak sesuai. Itu yang menjadi bahan walaupun tidak sepenuhnya di accounting information system, yang di manajemen information system, tapi tetap itu menjadi bagiannya dari support activities dan value chain. Nah, value chain itu merupakan bagian dalamnya dari supply chain. Jadi kalau misalnya support activities ini, value chain ini, jika berhubungan dengan supplier yang ada, dia langsung masuk ke dalam supply chain-nya, jauh lebih besar lagi daripada value chain yang sekarang. Nah, berikutnya, ini tadi kita udah bahas sebelumnya, bahwa setiap perusahaan memiliki dua kondisi.
dia memiliki banyak peluang untuk menginvestasi terhadap teknologi, tapi dia ada juga yang memiliki limit dananya untuk melakukan investasi, dan ini bisa terjadi di beberapa setiap perusahaan. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan ingin melakukan strategi bisnis berdasarkan dari Michael Porter, misalnya dia cost leadership, berarti dia bisa membuat barang dengan produk yang serendah mungkin, semurah mungkin. Ya berarti sistem informasi akuntansinya harus lebih kuat untuk menyimpan data-data bagaimana mengefisiensikan sebuah prosedur atau mengefektifkan sebuah pengerjaannya. Nah, atau dia ingin lebih ke diferensiasi. Berarti kalau diferensiasi, berarti lebih banyak barang-barang yang bisa secara apa disebutnya? Sesuai dengan keinginan customer. Ya, biasanya kalau seperti itu, kita membutuhkan yang namanya sebuah sistem yang langsung berhubungan dengan customer-nya. Jadi biasanya itu ada customer management system atau ya seperti itu. Nah, sistem informasi akuntansi ya dia bisa bukan mempengaruhi, tapi dia bisa berperan tergantung terhadap strateginya. Apakah dia ingin cost leadership atau diferensiasi, atau dia ingin lebih ke diferensi fokus, berarti dia hanya segmented aja, hanya fokus terhadap market niche-nya seperti apa. Nah, bagaimana sih peran accounting information system pada profesi kalian? Sebetulnya sederhana. Kalau misalnya saya bagi sebagai dalam 3 hal, sebagai manajemen akuntan, tax accountant, dan auditor, saya akan bahas financial accountant di sini. Manajemen akuntan sendiri dia menggunakan SIA dan sistem lainnya untuk menyimpan dan dia menganalisa data untuk sebagai insight. Nah, kadang suka ada bukan anekdot ya, tapi cerita yang menarik bahwa sebetulnya akuntan manajemen lebih fokus untuk membuat informasi untuk masa depan. Kayak gimana sih ke masa depannya? Nah, terkadang financial accounting atau financial accountant lebih fokus kepada data-data histori. Nah, accounting information system menyediakan informasi tersebut atau data-data tersebut, baik bisa digunakan untuk forecasting atau mengetahui bagaimana sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, tapi sebagai tax accountant, accounting information system itu dapat mendefinisikan akurasi dan validitas sebuah informasi yang berkaitan dengan prosedur perpajakan. Begitupun dengan auditor. Auditor juga bisa mengetahui itu apakah si informasi yang dia peroleh ini relevan atau tidak, atau akurasi reliable atau tidak, berdasarkan dilihat dari SIA-nya. Kalau SIA-nya ternyata banyak errornya atau saat dicek trial errornya yang salah, berarti ada kemungkinan informasi yang dihasilkan oleh sistem ini masih kurang akurat dan tidak bisa dipercaya. Berarti perlu ada perbaikannya. Nah, lalu ini yang tadi sebagian besar rekan-rekan di sini jawab dalam role of accountant in IS. Jadi sebagai user, sebagai sistem designer, atau sebagai sistem auditor. Nah, mungkin saya agak bahas sedikit aja. As a user berarti akuntan dia memberitahu apa aja yang dia inginkan. Misalnya, saya menginginkan nggak usah user interface, tapi saya menginginkan data-data tentang penjualan secara periodik, misalnya dari tahun 2010 hingga 2020. Nah, atau misalnya saya ingin data ini secara format seperti ini. Dia lebih fokus kepada bagaimana sebuah sistem informasi akuntansi ini dapat mensupport pekerjaan-pekerjaan akuntan. Nah, kemudian si akuntan ini sebagai end user, dia memberitahu hal-hal tersebut kepada desainernya, atau misalnya kepada tim projectnya, dan tim projectnya baru harus menyesuaikannya. Nah, atau sebagai system designer. Nah, terkadang posisi sekarang itu adalah banyak tim project yang berasal dari IT, kemudian dia diminta secara terpisah untuk membuat sebuah sistem informasi akuntansi. Tapi ya pada akhirnya dia hanya membuat tanpa mengetahui prosedur dan fakta-faktanya seperti apa sih. Bagaimana kalau kita buat sistem informasi akuntansi, dia harus ada prosedurnya. Kita tidak mungkin menyimpan apa disebutnya revenue di bagian aset. Nah, itu perlu ada yang namanya konseptualnya. Nah, konseptual sistem ini atau konsep-konsepnya
itu merupakan bagian daripada akuntan. Dia harus bertanggung jawab untuk membuat sistem secara konseptualnya, bagaimana penyimpanan data tersebut, bagaimana perlakuan terhadap transaksi sama peristiwa itu berada di ranah akuntannya. Tapi sistem auditor dia lebih fokus kepada validasi dan dia mengetes reliabilitas terhadap informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Apakah informasinya ini sesuai dengan sesuai dengan kenyataannya? Apakah dia akurat atau tidak? Ataukah sistem informasi ini ada miss? Kadang informasinya tidak lengkap, data yang ditangkap tidak lengkap, itu bisa dicek oleh sistem auditor ini. Jadi sekarang rekan-rekan di sini terbuka bebas apakah ingin menjadi end usernya yang dimana banyak resikonya, atau sebagai sistem desainernya, atau as a system auditor. Tapi apapun itu tetap harus selalu memiliki pengetahuan dasar mengenai informasi teknologi dan juga IIS. Jadi harus sering update terus tuh agar selalu relevan. Nah, sebelum ke slide terakhir, ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya dapat info Andini ya, neneknya meninggal. Ya, saya turut berduka cita. Tolong sampaikan ini. Oke, coba kita lihat. Oke, sebetulnya ada banyak teknologi yang bisa diantisipasi. Kalau misalnya saya lihat itu dari hanya teknologi yang berbasis pada internet ada 4, termasuk juga dengan artificial intelligence, juga dengan RPA juga, lalu automasi juga oleh artificial intelligence. Tapi 2 di antaranya yang paling sering dibahas dalam beberapa kesempatan itu ini big data. Big data itu selalu dibahas terus karena big data ini menyimpan banyak data yang bisa digunakan oleh akuntan, baik sebagai auditor atau sebagai akuntan biasa atau analis biasa. Jadi dengan adanya big data ini, seorang akuntan bisa menganalisa keseluruhan data tanpa perlu membatasi apakah saya harus sampling atau tidak, benar-benar keseluruhan data. Sama halnya dengan blockchain. Jadi di slide berikutnya pun bahwa blockchain dan big data ini satu hal yang saling berkaitan satu sama lain, bahwa akuntan bisa mengakses seluruh data tersebut secara real time. Misalnya nih, kalau misalnya dengan blockchain, akuntan tinggal menyimpan note mereka dalam sebuah jaringan, atau bahasanya itu yang menyimpan komputer mereka dalam jaringan, agar bisa mendapatkan data setiap ada transaksi. Misal, A ke B memberikan transaksi. Misalnya, A ngasih uang ke B jam 1. C ngasih uang ke D tanggal 1. Lalu ada pengiriman barang dari D ke A tanggal 1. Nah, setiap informasi-informasi ini terekam secara otomatis oleh si sistem dalam blockchain ini. Bukan blockchain-nya, tapi sistemnya. Nah, kemudian setiap informasi-informasi yang ada ini diverifikasi secara otomatis dengan mekanisme konsensus. Jadi setiap komputer-komputer yang ada di sini, komputer yang ada di sini dan komputer yang ada di sini memastikan dan memverifikasi bahwa transaksi ini valid. Nah, salah satu tugas dari seorang akuntan adalah memverifikasi sebuah transaksi. Sekarang kita bayangkan jika perusahaan-perusahaan sekarang sudah menggunakan sistem blockchain, ya berarti sekarang pekerjaan akuntan untuk pertama merekam transaksi, pekerjaan untuk memverifikasi akan digantikan oleh blockchain. Berarti posisi kita ada di posisi terakhir, harus sebagai analis. Bagaimana kita menggunakan data-data ini, data-data yang ada di sini, untuk kita gunakan sebagai informasi. Nah, sekarang mumpung kita belum masuk ke sepenuhnya ke blockchain dan orang-orang pasti berpikir bahwa blockchain itu lebih ke Bitcoin, ya kita masih bisa mempelajari bagaimana kita menganalisa sebuah data yang cukup banyak. Yang paling sederhananya mengambil atau pelajari tentang data atau data warehouse, bagaimana menganalisa data yang cukup banyak dengan 1, 2, 3 kode pemrograman agar kita masih tetap relevan, agar kita masih bisa menganalisa data untuk forecasting. Dan kembali lagi, agar kita bisa melakukan data yang real time, dapatkan data yang real time ini.
Nah, oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi kali ini? Nah, gimana? Halo? Tadi ada yang kayak mau nanya ya? Bibin ya tadi ada yang mau nanya, Bibin ya? Bibin Ainul Haq. Oke, ada pertanyaan. Nah, nanti sekitar hari Jumat atau hari besok berarti ya, Jumat atau hari Minggu, saya akan memberikan studi kasus. Jadi nanti kasusnya ini bisa kita pelajari bersama-sama, satu orang, tidak perlu kelompok. Jadi secara studi kasus ini usahakan ya pendapat masing-masing. Tidak usah yakin jawabannya salah atau enggak. Yang penting ada punya pendapat, tulis saja pendapatnya. Nanti kita bisa koreksi bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Jadi skema kuliah buat pertemuan berikutnya kan kita masih ada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang konsep proses bisnis dan TPS. Jadi kita bakal studi kasusnya lebih banyak ke TPS ini. Jadi kita punya gambaran tuh. Nah, nanti mungkin 30 menit pertama kuliah kita akan bahas itu bareng-bareng. Jadi mungkin saya akan nunjuk beberapa orang lah di kelas ini, atau mungkin ada volunteer mau mangga duluan untuk mendeskripsikan apa temuan-temuannya dari studi kasus ini. Nah, nanti selama perkuliahan presentasinya akan saya kirim ke Google Classroom setelah kelas. Tapi kalau misalnya tugasnya dengan tugas yang saya simpan minggu ini itu merangkum apa yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi secara nggak langsung rekan-rekan di sini pun belajar gitu tanpa di dalam kelas kuliah ini. Nah, kembali lagi, apakah ada pertanyaan dari sesi sekarang? Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa, maaf saya interupsi lagi ya. Absen, saya kan dapat info kalau misalnya absen, kalau misalnya ada masalah langsung aja kontak di WA saya aja, karena saya busy ini. Kalau yang kelas SIM itu dia masih manual, nggak bisa via chat, tapi nggak tahu nih apakah di sini bisa via chat atau nggak. Kalau bisa ya berarti bagus, berarti nggak ada masalah gitu, bisa dengan seperti pada biasanya. Oke, ada pertanyaan kah? Atau bingung nih? Nah, dari mukanya nih, saya tadi sambil nge-scroll nih, Mbak Kiri Taskia tadi senyum, berarti bingung nih. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya selesaikan perkuliahan hari ini. Oke, stop sharing dulu. Saya izin sekali lagi untuk buka kameranya buat saya screenshot. Jadi dokumentasi saya juga sih sebetulnya. Oke. Masih di perpustakaan ya, Farhan. Rajin betul hidupnya. Saya jadi mana ini? Oke. Saya 2 kali ini harus screenshotnya, berarti 1, 2, sekali lagi 1, 2. Oke. Makasih untuk pertemuan sekarang. Saya harap nanti banyak pertanyaan, jadi biar kita banyak diskusinya. Nah, paling itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.